Di Indonesia, khususnya di jalanan yang sering dilewati oleh lalu lintas bus antar kota jarak pendek, biasanya jalanan tersebut akan mengalami yang namanya kemacetan sangat parah karena adanya bus yang mengetem di pinggir jalan. Yang mana biasanya bus-bus yang baru keluar terminal akan berjalan beberapa meter ke depan, dan bus-bus itu akan langsung ngetem di pinggir jalan untuk mencari penumpang tambahan. Tapi yang bikin kesel di sini adalah biasanya bus-bus yang mengetem di pinggir jalan itu biasanya akan memakan waktu 10 sampai dengan 20 menit berhenti mencari penumpang. Dan hal itu pasti akan membuat kemacetan yang sangat panjang karena badan bus akan memakan setengah jalan pada saat ngetem. Tapi sebenarnya kenapa bus di Indonesia suka banget ngetem? Emangnya itu hal yang wajib dilakukan buat para supir bus antar kota jarak pendek yang ada di Indonesia? Jadi sebelum kita bahas soal permasalahan tersebut, kita harus coba tahu dulu apa itu ngetem. Jadi istilah ngetem itu asalnya dari bahasa supir bus dan angkot yang ada di Indonesia, yang mana ngetem sendiri memiliki arti berhenti lama di satu titik sambil menunggu penumpang penuh di dalam angkutan umum tersebut. Dan bisa dibilang ngetem ini mungkin sudah menjadi tradisi turun-temurun yang biasa dilakukan oleh supir bus yang ada di sini. Dengan memilih tempat-tempat strategis seperti pasar, persimpangan jalan yang besar ataupun dekat sekolah, di tempat-tempat tersebut banyak calon penumpang yang lewat dan ingin naik bus antar kota jarak pendek. Lalu kalau kita sudah tahu pengertian dari ngetem, apa alasan utama supir itu melakukan ngetem di pinggir jalan? Jawabannya tentu aja karena soal uang yang ngebuat bus-bus itu harus ngetem. Yang mana bus di Indonesia, terutama bus ekonomi dan bus kota, kebanyakan bus-bus tersebut masih menggunakan sistem setoran. Artinya, setiap hari supir dan kenek wajib setor sejumlah uang ke pemilik bus, entah itu perusahaan atau bus besar ataupun juragan pribadi yang memiliki bus tersebut. Sebagai contoh, misalnya dalam sehari target setoran dari bus tersebut sebesar Rp700.000. Kalau hasil narik dari bus tersebut cuma Rp500.000, ya otomatis si supir harus nombok kekurangannya, dan bisa dikatakan si supir bukan untung malah merugi di tarikan hari itu. Dan sebaliknya, jika si supir dapat Rp900.000 di tarikan hari itu, berarti si supir bisa mendapatkan keuntungan Rp200.000 dari hasil pengurangan setoran. Dan hal itulah yang membuat munculnya mental lebih banyak penumpang sama dengan lebih banyak uang di setiap narik trayek bus. Dan karena hal itu juga mereka akan melakukan ngetem sampai penumpang yang berada di dalam bus penuh, supaya para supir dan kenek bisa membawa uang lebih untuk membeli makan dan keperluan lainnya buat keluarganya. Tapi walaupun mungkin dengan cara ngetem ini para supir dan kernet bisa mendapatkan untung pada saat naik bus tersebut, tapi kenapa sistem ngetem ini masih ada dinormalisasikan dan masih diwajarkan oleh kebanyakan supir bus yang ada di Indonesia? Padahal jelas-jelas ngetem ini adalah hal yang merugikan buat para penumpang karena mereka akan telat sampai di tempat tujuan. Jawaban ngetem ini masih dinormalisasikan tentu aja karena sistem transportasi yang berada di negara kita masih dinilai amburadul dan juga bobrok. Yang mana kalau kita ingin bandingkan dengan luar negeri, sistem bus mereka itu tertata rapi dan juga sangat efisien. Karena di negara-negara maju, biasanya bus transportasi umum memiliki jadwal pasti, ada halte tetap, bahkan waktu berangkat dan tiba semua tercatat di papan halte pemberhentian. Sedangkan di Indonesia, jadwal bus itu cuma formalitas di papan tulis terminal. Misalnya di papan tulis bus tersebut akan berangkat jam 7 pagi. Tapi kenyataannya jam 7 pagi bus itu ternyata baru mulai ngetem di dalam terminal, dan baru pada jam 8 pagi bus beneran jalan dan keluar dari terminal untuk menuju lokasi tujuan. Dan hal itu bisa disebabkan karena emang beberapa PO bus yang ada di Indonesia memiliki basis berdasarkan perhitungan penumpang dan bukan melalui basis ketepatan waktu berangkat ataupun waktu sampai. Ditambah ini makin diperburuk dengan adanya banyak PO kecil yang nggak punya sistem manajemen waktu buat armadanya pada saat operasional bus di lapangan. Jadi ada beberapa perusahaan otobus tersebut yang menyerahkan sepenuhnya jam operasional bus ke supir dan juga kernet. Dan bisa dikatakan kalau PO kecil tersebut memberikan keleluasaan buat ngetem si supir pada saat di jalan. Dengan adanya sistem tidak ketegasan waktu buat para supir dan juga kernet yang ada di Indonesia ini tentu aja membuat para supir dan kernet yang memiliki sistem kerja setoran akan melakukan ngetem sebelum berangkat dan memenuhi semua kursi penumpang terlebih dahulu. Kemudian semua itu juga didukung oleh adanya beberapa penumpang yang ikut serta seakan-akan mendukung dengan budaya ngetem ini. Sebagai contoh, bus tersebut sebenarnya udah siap jalan, tapi ada satu penumpang yang bilang, "Tunggu sebentar, teman saya masih beli minum." Ataupun ada yang bilang juga, "Nanti di depan ada teman saya naik lagi, jadi maju dikit terus, tunggu sebentar ya Pak." Dan karena hal tersebut, daripada si supir harus kehilangan satu atau dua penumpang di dalam busnya, si supir pasti akan milih nunggu penumpang tersebut karena satu penumpang itu sangat berharga buat para supir dan juga kernet bus pada saat operasional. Jadi ya bisa dibilang itu adalah lingkaran setan yang terus terjadi di dunia transportasi bus yang ada di Indonesia. Karena hal kebiasaan tersebut, jadi banyak penumpang yang sengaja telat datang ke terminal bus karena mereka tahu kalau bus yang mereka akan tumpangi itu pasti ngetem lama di terminal ataupun di luar terminal. Kemudian selain dari beberapa faktor yang ada, faktor terminal bus juga menjadi salah satu tradisi ngetem ini terus ada di Indonesia, yang mana di terminal biasanya ada yang namanya calo penumpang titipan terminal yang membuat bus tersebut harus nunggu penumpang sampai penuh. Dan di terminal juga menyediakan warung-warung kecil buat si supir bus beristirahat, yang mana biasanya bus yang ngetem di terminal ini akan ditinggalkan oleh si supir buat ngopi dan juga ngobrol sama supir lain sambil nungguin busnya penuh.
Dan kalau di terminal-terminal besar seperti Bungurasi, Giwangan, atau Kampung Rambutan, biasanya waktu ngetem dari bus tersebut bisa menjadi lebih lama dari terminal lainnya yang ada di Indonesia. Kenapa? Ya ini karena bus yang ngetem di terminal tersebut harus nunggu izin jalan, nunggu giliran, atau bahkan nunggu sopir gantian dari jadwal shift sebelumnya, yang ngebuat terminal-terminal besar bus tersebut akan dipenuhi oleh bus yang ngetem di dalam terminal ataupun di pinggiran jalan terminal. Jadi ya bisa dikatakan kalau struktur dari jasa transportasi bus yang ada di Indonesia ini memang memiliki wadah untuk ngetem bus di setiap operasional setiap harinya. Dan dengan ngetem ini sebenarnya ini adalah efek domino negatif buat semua orang yang ada di dalamnya. Yang mana buat penumpang jelas kalau ngetem ini adalah kegiatan yang merugikan dari segi waktu. Dan juga terkadang ngetem bus ini juga bikin stres jika dilakukan terlalu lama. Kemudian buat si supir dan kenaik bus itu sendiri juga sebenarnya ngetem ini merugikan diri mereka karena tenaga mereka akan habis duluan sebelum bus jalan. Tapi apakah budaya yang negatif ngetem ini tidak bisa dihilangkan dari kebiasaan turun-temurun para supir bus yang ada di Indonesia? Jadi dikutip dari artikel Detik Jatim, penggunaan jalan di sekitar terminal Surabaya, tepatnya di sekitar Jalan Lejen Sutoyo hingga Jalan Raya Waru, sering mengeluh soal kemacetan yang sering terjadi karena bus-bus yang ngetem untuk menurunkan atau mengangkut penumpang di luar terminal. Dan Korsatpel terminal tersebut mengatakan kalau pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan ini mulai dari sosialisasi maupun pemberian surat imbauan kepada setiap angkutan bus yang ada di daerah tersebut. Tapi sayangnya dengan kegiatan himbauan dan normalisasi yang dilakukan oleh pihak terkait bisa dikatakan masih sangat kurang efektif. Karena dukungan dari pihak berwenang seperti Dishub di lapangan masih sangat minim dan juga kurang. Dan dari pihak Detik Jatim juga memantau kalau setelah himbauan dan normalisasi itu diedarkan untuk Jalan Lejen Sutoyo atau di area sekitar pintu masuk terminal Purabaya, masih banyak bus yang berhenti sekitar 2-3 menit untuk menurunkan penumpang. Meskipun waktunya relatif singkat, namun jumlah bus yang cukup banyak membuat kemacetan di jalanan tersebut nggak bisa terhindarkan. Bahkan kemacetan ini tidak hanya terjadi di pagi atau sore hari saat jam sibuk aja. Di siang hari pun pengguna jalan masih harus terjebak macet jika banyak bus yang bandel untuk melakukan aksi ngetemnya ini. Padahal faktanya di area tersebut sudah tersedia area kedatangan penumpang di dalam terminal, dan hal ini akan terus terjadi jika tidak ada penegakan yang tegas buat para oknum supir yang bandel melakukan ngetemnya tersebut. Jadi ya bisa dikatakan kegiatan negatif ngetem ini tidak akan hilang jika hanya dilakukan himbauan dan sosialisasi tanpa adanya sanksi. Karena sistem ngetem dari bus-bus ini sudah menjadi hal yang sangat wajar buat kalangan supir bus. Dan jika tidak ada sanksi yang tegas, otomatis efek jera dari para pelaku ngetem ini tidak akan pernah ada. Gimana menurut kalian tentang kegiatan bus yang sering ngetem ini? Apakah adalah hal lain yang memungkinkan bus tidak usah melakukan kegiatan ngetem lagi? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.